Secara teori titik temunya itu ya ketika masuk ke sini. Kenapa disebut wali dan bener-bener wali? Karena ono titik temu antara dua sistem agama yang terlembagakan secara formal yang harus ketemu. Nah, agama nopo? Agama Hindu karo agama Islam. Indonesia ini dulu Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngomong agama. Ini kasta tertinggi. Jenenge Brahmana. Hanya ini yang boleh ngomong agama. Di bawah kasta Brahmana jenengane kesatria, tidak boleh. Raja nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria tidak boleh ngomong agama, yaitu Waisya, pegawai. Di bawahnya ada Sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama karena Sudra. Makanya Islam ketika disebarkan oleh saudagar itu betul bisa mlebu. Karena apa? Saudagar itu Sudra. Loh, ini ngunajari gak ilmiah. Ini ilmiah ini kan. Ini cara menelusuri dari sisi ilmu pengetahuan. Ya memang tidak sekelas tesis lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya rawuh kang kula hormati, keluarga agung Kiai Fuad Hasyim dan Gus Abbas sing nembe viral saanane wong cak gelut. Nama wali lalu ini ketambahan Kiai Mat ya. Apa banter Wono ya Zulfikar Kiai Alawi terus ngeten iki Gus Faris wis gak ketok blas. Padahal biasanya sing paling sangar itu Gus Faris. Nek wis kumpul laskar sabilillah Gus Faris hilang ndi. Gus Noval wis ra ketok blas ndi wonge. Terus kalah sangar karo laskar. Oh. Kalah sangar. Ya pokoknya sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat kang mulia. Lalu niki khalipun Yai Fuad Hasyim ingkang kaping kalih dosa. Dadi pun 20 tahun Yai Fuad Hasyim rumiyin kita panjenengan sedaya wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala 20 tahun. Terus kita panjenengan sedaya niki boten enten ngurus menungso ngalahno
Carane NU niku mboten enten. Dadi wong NU niku nek ngurus menungso niku tenanan. Wong durung lahir niku diurusi kali wong NU. Kita mesti Petang wulan teng jero weteng niku pun diurusi. Pun dislameti. Niku wong NU. 7 wulan slameti malih mitoni. Lahir bleh wedhus. Nek lanang loro, nek wedok siji, nek wandu siji setengah. Niku yo ae. Dadi mulakno sing wandu-wandu niku biasane lembeleh kurang cangkep. Oke. Cilik ya diopeni. NU punya lembaga pondok pesantren mulai dari tingkat anak-anak sampai tingkat remaja nggih gadah. Engko gede yang duwe. NU niku komplit. Mulane NU niku sebab le ngurus menungso niku tenanan. Mulane tambah gede, tambah kata. Jadi jamaiyah paling gede ini NU. Soalnya nopo? Saatane wong diurusi. Ana wong niku rapate ngurusi wong ning jero weteng ya enten. Pokoke wis meteng ya pun enteni laire. Mungkin diakekoi ya mung diakekah ngoten tok. Mboten sampai di undangno son bareng mboten. Ana ngoten lho ya. Lah NU niku komplit. Begitu wayahe ngaji ya diurusi kabeh. Sing iso ngaji ya diulang ngaji. Sing mboten iso ya diputerno speaker nang jero. Nang masjid diputerno speaker kuwi sing ora iso ngaji. Dadi paling ora tahu krungu Quran. Terus zikir ya diulang. Sing santri ya zikir. Sing ngantukan diulang gedhe-gedhe ngene. Iku nek ora utun sampai kaya ngoten niku, utun. Sing ngantukan diulang gedhe-gedhe ngene iki. Sing ra iso muni diulang muni. Kayak speaker. Terus sampai mati niku sing open ngurusi menungso mati niku ya NU. Jadi 3 dina ya diurusi, 7 dina ya diurus, setahun bisa diurus, khol diurus. Dan itu NU tok sing open kaya ngoten. Nah niki garek gelem ngopeni liyane apa ora NU niku ngoten. Iki lagi ngopeni hatine menungso. Sing dohire niku rapate ngopeni. Kale khitae niku ngurus agama. Coba lek NU niku gelem ngurusi liyane kok. Awake menungso niku nek diurus ngono ya mungkin NU iki rada sugih. Sing diurusi batine ya rapate sugih. Mulutan yang diurus bendina malah metu dhuwit. Ndek pitik saitik ngono di gombleh khol. Ana wedhus khol maneh. Ana dhuwit saitik lah. Lah sementara urusannya menungso itu kan kathah. Nah iki baru satu sisi sing diurusi NU. Kok sesuk niku sing nom-nom sing cilik-cilik niki melok ngurusi menungso niku. Ngurus liyane ngono mungkin ya rada enak. Soalnya ana wong iki ngurus taeke menungso niku ya enak. Jadi saumur-umur sing diurusi mung taek tok. Iku iso duwe pabrik pempes nih. Iki asetnya triliunan lho. Ngurus taeke wong kok.
Tadi ki NU ngono sing patek ngurusi niku sing diurusi niku kayak dikira gedhe-gedhe ngene. Tadi ngono sing ngurusi pokoke menungso. Ana menungso ora iso mising niku diurusi niku ya ana. Duwe pabrik dulu kolak. Nah ini ngono sing patek ngurusi. Mungkin ya karena Gus Abbas lagi ngurusi Balawi jadi urung patek kober. Gus Abbas sih lagi ngurusi Balawi. Bener menungsa dengan urusannya kathah kan. Jadi urusannya ini kok watah menungsa. Mulane ya karena saiki sampeyan arep milih ngurusi napane ngono. Lu bahkan ono negara niku iso urip niku gara-gara ngurusi raine menungso tok. Prancis iku iso urip gara-gara ngurusi raine wong wedok tok. Pipine wong wedok diurusi damel blush on. Lambene diurus gawe lipstik. Lu asete triliunan gara-gara ngurusi lambene wong wedok tok. Lawat dulu ngurusi cerewet itu tadi orang itu badi. Jadi penungsa itu urusannya wakil. Ono sing saumur-umurnya ngurusi hitep kok dari Gus Faris ngurusi hitep itu disawang tok orang melok gawe hitep. Jadi tidak ngomong itu itepe dawa disawang apik. Nek ora melu gawe. Ngono lho Gus. Jadi dunya iki urusane menungso niku saking akeh. Hampir seluruh di dunia ini urusannya kan urusan menungso. Ono pabrik kursi ini ya gara-gara bokongnya menungso. Ono son ini lah ya gara-gara kupingnya menung. Padahal dunia ini apa sih tidak berhubungan karo menungso. Dan ini kan mulai dunia dan isinya ini tidak pernah jauh dari urusannya menungso. Kayak kembang ini kan rakanggu ini pengajian ini opo kanggune kembang. Terus ini fungsinya apa tuh pengajian ini yang gue kembang itu? Orang mau kanggone to kembangnya ini. Tapi kenapa bunga ada di situ? Karena matane menungsa. Pengen delok sing apik-apik ini. Jadi bulan mikir ning arep nih kembang. Jadi hampir. Nah, kadang kita ini ngurusi menungsa niku ana sing bateni ana sing ngrugeni niku ana. Gus Faris niku lho kadang ngurusi sing ngrugekno tok. Ya saiki wong mati diurusi niku lak ya malah tekor. Lah wong NU niku ora patek sugih soalé urusane niku ora patek bateni. Anu pono wong semene keimangan kabeh iki. Yewote rop niku piro? Ayo Gus. Lalu ini pengajian ngeten iki nek 100 juta ya ora cukup. Niku urung sangune kiai ini. Jadi kita ini kata-kata jadi sambil guyon rupanya ini khol. Lu soalnya apa? Ya Ibu Hashim niku mboten nate lepas setiap ngaji niku mesti babakan NU. Mesti babakan NU. Lah hari ini niku nek wis babakan NU niku. Terus pol-pole organisasi lah NU niku saat ini. Jadi yang dulu diperjuangkan itu pol-pole penduduk yo jamaah yo wis paling akeh, madrasah yo wis paling akeh, masjid paling akeh, pondoke wis paling akeh. Muni gelut lho ya NU dia wis menangan. Wis opo sing ngalahno NU gelut iki NU wis menangan. Nah, karena NU ini lah
ngurusi liyane al akhdhu bil jadidil aslah ini lagi niki lha mlakno ya kadang ono sing diurus Gus Yahya rapatek cocok karo Gus Faris sing diurusi Gus Faris rapatek cocok karo Gus Yahya yo ono sing jaluk muktamar luar biasa ya Gus salah saking gede nih NU ini pun saking gede nih jadi kula dulu kadang kula wau saking Balikpapan esok dulu bikin Balikpapan siang wau ke Jakarta hampir pertanyaannya ya kok iki FPI lainnya apa HTI wis lainnya kok malah ono MLB jadi lu lagi nah jadi HTI lainnya kok malah begitu HTI lainnya FPI lainnya ono Pahlawi Pahlawi FPI jadi ini dinamikanya NU ini luar biasa karena apa ini saking gede nih bisa ono ngene iki saiki iki banser apa iki oh ini pasukannya Gus Abbas oh nggih Laskar Wali Songo niku ya kudune kathok ireng lho Gus kumpang ngono Arungan. lho kok sepatunan padha ae karo banser bae ireng karo coklat kemudian ini masalah ini sekitar kula cerita karena dari setiap bertemu dengan basis konstituen ini seluruh pertanyaannya sama kok begitu FPI kono HTI kono kok terus ono Pahlawi ono MLB itu tambah kenceng umuran harus kena Kiai Imat dan wah tambah buanter sampai suaranya Gus Faris tidak terdengar tapi ya ini indahnya dinamika NU dinamika NU itu ya di sini apalagi bagi yang sepuh-sepuh yang pernah mengalami beberapa kali muktamar beberapa kali muktamar maunya bisa ngerasa betapa indahnya Nahdlatul Ulama karena apa ya itu apa yang diurusi kok diurusi umat diurusi kalau kuburannya diurusi sampai detail isi asli isi palsu itu kan lebihnya kita kebayang kira-kira sampai saya lalu sampai kubur kok konangan kabeh lho ternyata Syekh Rifai itu konangan kok koper itu golek apa Imam Ubaidillah itu kok koper gue senengnya sih hamba Allah itu kok ya sih koper gimana nah ini apa ini fenomena apa gue akan tadi kok koper terus apa sih pas pada orang makan mesti lesep konangan itu sih palsu ini sih tak ini kan percepatan yang luar biasa yang terjadi dalam dinamika Nahdlatul Ulama. Lalu kok iso ini itu tambahan apa Yai Alwiri apa cari Pak Alawi aku mau anyar kok yo orang sing Isra Mi'raj 70 ngono bisa jadi lu itu kan tahun-tahun 90-an wong kaya kula iki generasi 80-an itu kan nggak pernah ketemu tuh kaya ngono lu saiki kok bau gak kabeh apa iki aduh apa ya memang zamannya gitu ya memang zamannya lu sampai kubur kalau Kiai Imat itu horor nanti
sak kalimat rong kalimat itu kok ero. Usabas kok ero wae. Tekan Yahudi Askenazi kok ero. Jadi ya pikir itu Yahudi ini Yahudi ngono mawon kok jadi Usabas ngono Yahudi Askenazi ngono kok. Kok ero jenenge kok ero itu kok ndi to. Jadi kalau ditakoni ya sampe takon dhewe kula roh aku. Iku ora. Ya mungkin karena sekarang ini sudah eranya katanya. Era yang dulu sing biyen gitu. Itu seperti bagi kita itu hanya sebatas seperti ya angin lalu dan itu ulang gitu. Ini tapi saiki itu begitu saya pulau pikir kehidupan yang terjadi di hari ini dengan kehidupan yang ada di konsep kehidupan yang diajarkan Allah itu ono gaduhe ngoten. Saiki sampean kan cekelan handphone iki lho. Handphone ini hidup niki urip iki. Sehingga iki neng kene ini iki iso WA-an. Halo, ya itu WA-an. Bahkan lungguh kene iso karo ngeslot gitu. Ini hari ini dunia itu di sini. Dan ini hidupnya itu karena ada yang disebut cloud. Cloud itu cara intelek itu pusat data. Ini hidup karena ada pusat data yang ditaruh di langit sana, ditaruh di satelit. Jadi kalau satelit ini bisa mengakses ke seluruh pusat data itu. Yang penting terdaftar, terregister, kartunya ini terregister. Sehingga ketika kartu ini hidup terregister, dia bisa download, dia bisa ngirim data. Itu tak pikir-pikir, itu kok hampir sama persis dengan konsep Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu dijelaskan sebagai pusat data blueprint dunia. Jadi gambarin dunia itu ono teng Lauhil Mahfuz luhur langit gitu loh. Di atas langit langit itu langit pitu itu ada konsep lauh itu catatan yang benar-benar terjaga. Ora iso diretas secara ini. Nggak bisa diretas, nggak bisa dihack. Bahkan malaikat ora iso. Apa iblis yo ora iso. Nah itu pusat data. Nah pusat data inilah yang kemudian corone ngono wong kesandung jam piro niku ana. Wong mencret jam piro niku ana di pusat data itu ada gambar semua. Nah, manusia itu terhubung dengan pusat data itu sing ning kene itu sama dengan handphone sistem kerjanya. Terhubung dengan pusat data karena apa? Manusia duwe nyawa, manusia itu punya nyawa. Nah nyawa itu ya tahu didaftar loh. Nek kartu ini hidup karena didaftarkan. Dan nyawa ini ya urip loro didaftar rono. Nek iki 144 44 itu. Nek nyawa niku diregister sama. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah saya jadi saksi engkau Allah. Terus begitu medun nyawa niku fanfukuruh. Niku dikai paketan, persis juga kartu. Ono paketan nih, paket internetnya berapa, paket bicaranya berapa. Nyawone niku paket iki tapi piro ngono ku ya ono. Tapi piro ngono wis ping 3 ngono. Ya ning paketannya. Ngono lho. Lah nek wis paling sih paketannya rapi pisan ngono ta. Ora piro iki ono. Paketannya.
Nah, terus begitu paketan-paketan ini diberikan, nyawane medun terus urip. Loh, makanya nyawa niku sistem kerjanya sama dengan kartu, atau kartu ini sistem kerjanya sama dengan nyawa. Kartu itu melakukan apapun, itu catatan digitalnya ada di cloud itu, di satelit itu, ono catatan deh. Jejak digitalnya ada. Jadi sampai ya ono catatan itu, yang bayar pulsa, bayar pulsa, bayar pulsa, sama lah. Handphone itu juga ternyata bisa kan kirim foto, kirim gambar, yang sumbernya semua dari satelit, kirim foto, kirim gambar. Yang penting nopo duit kuota, yang penting punya kuota. Nah, kalau nggak punya kuota, bisa nggak handphone ini bekerja? Bisa, karena nggak punya kuota. Caranya gimana? Ya boleh kuota gratisan, cari wifi gratisan neng warung itu .co.id, terus share it. Manusia ternyata sama. Manusia bisa kirim doa, kirim fatihah, kirim gambar, kirim Al-Quran, karena Quran itu ya downloadan soalnya. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Makanya Quran itu PDF nih kalau tak di password. Makanya Quran itu ono alif lam mim kaf ya ain shad, itu lah password. Makanya orang kalau mau belajar Al-Quran itu ada dua cara. Nek pengen belajar print out, ya belajar ilmu tafsir itu. Tapi kalau mau belajar algoritma dan codingnya Al-Quran, itu ada rumusnya dewe, jenenge abjadun hawazun. Kitabnya ya beda, ono al-awfaq, ono apa Mamba'usul Hikmah, Syamsul Ma'arif, Jaljalut, itu coding. Kalau saat ini itu belajar coding. Nah, makanya orang-orang yang paham coding itu hebat-hebat zaman dia, sakti-sakti. Nah, orang sih belajar print out ilmu tafsir. Lah mulane nyawa niku ngopo mawon? Ya konangan karo lauhil mahfuz. Dan ketika nyawa niku paketan entek ya Lampung. Nah, manusia itu bisa kirim fatihah, kirim gambar, kirim nopo. Yang penting dua paket. Lah kalau nggak punya, kan ya iso nganggo wifi gratisan. Pakai wifi ini sopo? Wifi ini Nabi, wifi ini wali. Namanya tawasul ila hadrati wa ila ruh. Jadi wifi gratisan itu nek cara sakniki niku cara biyen niku tawasul. Lah sing duwe wifi gratisan iku sinten? Nabi wali. Lah soalnya nopo? Nabi wali niku downloadane kathah. Wali niku nek download niku serius. 3 tahun ngoten ya Allah niku download. Qalu rabbuna wa hum mastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah. Nabi niku download ning Gua Hira. Carane wong sakniki download. Ya Allah. Syekh Abdul Qadir selama tahun niku download. Makanya wali-wali itu paketannya gede. Makanya wali-wali itu tahu hati orang. Karena apa? Paketannya besar, bisa meretas orang. Mulane macam-macam karo wali. Sampai iso dihack tenan karo wali. Nah, kenapa kita nggak punya paketan? Kan nggak ngerodok loh. Kenapa kita ini paketannya kecil-kecil? Nih dijak download tuh turun. Ya Allah. Nah ini kan sama sebenarnya. Nah, yang sekarang jadi masalah itu makanya ini kan terkait downloadan. Downloadannya siapa? Downloadannya para
wali. Nah ini yang sekarang jadi masalah ini, yang dipersoalkan. Terus apa sih ini kan ono wong arep ngakoni downloadane wali ku diakoni wong liya ngono kok gitu. Karena apa? Loh, jadi Indonesia ini sing download kayak gini biyen para wali ini sing ngono betul gitu. Jadi Indonesia ini kan niki sing download sapa? Para wali. Karena yang ke Indonesia ini, yang terjadi hari ini, semuanya ini wabah ini. Yang jadi pesantren, yang jadi Nahdlatul Ulama, yang jadi hampir jadi nopo mawon di Indonesia ini terusannya pekerjaannya para wali itu sih jadi masalah nih. Jadi coba nggak ada Nahdlatul Ulama ya tegas menyatakan kami adalah pewaris wali Songo. Bahkan Indonesia niki tegas disebut sebagai wilayah. Indonesia niki teritorinya itu disebut wilayah. Ono organisasi segede ini ya dengan etikot meneruskan perjuangan para wali. Ono Indonesia yang segede ini juga disebut wilayah. Lah berarti iki ono sing download ngono tok ibu saiki. Ada yang kerja secara khusus yang hari ini semua orang sedang berfokus kepada pangkat wali. Ono pangkat nabi, ini ono pangkat wali. Nah, kok bisa di Indonesia yang segede ini ada organisasi yang segede ini kok tegas mengatakan penerus para wali? Sampai ada negara segede ini kok teritorinya disebut wilayah. Bahkan yang di Timur Tengah itu disebut jazirah. Kok iso ning kene disebut wilayah? Berarti iki biyen iki ono wali ono. Jadi landasan teoritiknya mengenai cara Kiai Imad yang nulis tesis itu kan. Iki berarti ono wali gitu. Karena artefaknya ada, yaitu tegas wali, bahkan lambang NU itu ini Songo itu menunggu lambang wali Songo itu kan selalu disebut-sebut sampai pengakuan teritori NKRI itu disebut wilayah. Nah, wali ini kapan? Ono nemendi? Ono ternyata wali Songo itu ono Mbah Ngampel, ono Mbah Miri, sebut Sunan, ono Sunan Gunung Jati, barangnya ono gitu loh. Jadi nek menungso itu ada kuburannya, itu berarti ono wonge. Nah akhirnya ditarik mundur. Loh, kenapa yang Islam di Indonesia ini kok spesifik kok ngomong ke wali, sementara di beberapa negara tidak terlalu ngomong ke wali? Nanti itu pertanyaan, makanya sering digugat saat ini. Sopo kayak sih gugat ya, alumni tambak beras maksudnya priwoan itu katanya. Wali tidak ada, itu kan nono gitu. Terus ono sopo kayak Badrus sopo Ustad Badrus sopo lali aku jenenge. Ono jenggote rolas niku wong itu. Selalu ngomong wali sopo tidak lu sekang. Karena memang di Indonesia ini spesifik. Oh sih nyebarno wali, sementara yang ke Eropa itu panglima perang.
penyebarannya Panglima Perang. Sing ning Cina itu disebut saudagar, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Afrika itu di sahabat Bilal. Ini kok Indonesia ini kok wali, ini titik temunya di mana kan kata dia. Nah, secara teori titik temunya itu ya ketika masuk ke sini. Kenapa disebut wali dan bener-bener wali? Karena Allah titik temu antara dua sistem agama yang terlembagakan secara formal yang harus ketemu. Nah, agama nopo? Agama Hindu karo agama Islam. Indonesia ini dulu Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngomong agama. Ini kasta tertinggi. Jenenge Brahmana. Hanya ini yang boleh ngomong agama. Di bawah kasta Brahmana jenengane kesatria, tidak boleh. Raja nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria tidak boleh ngomong agama, yaitu Waisya, pegawai. Di bawahnya ada Sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama karena Sudra. Makanya Islam ketika disebarkan oleh saudagar itu betul bisa mlebu. Karena apa? Saudagar itu Sudra. Loh niki ngono jare gak ilmiah. Iki ilmiah iki Kang. Iki cara menelusuri dari sisi ilmu pengetahuan. Ya memang tidak sekelas tesis lah pokoknya. Itu dilacak itu. Jadi Hindu itu tidak menerima Sudra untuk ngomong agama. Apalagi di bawah Sudra itu ada paria. Paria itu pengemis, uripe mek ngemis jaluk-jaluk. Nah, di sekitar makam Sunan Gunung Jati itu banyak itu. Itu paria itu. Ngisore paria niku enten kucah. Entit. Jadi uripe ini ngutil. Nyolongnya enggak banyak tapi ngutil. Jadi mulane ana wong ngentit bansos itu kucah. Nah di bawah kucah itu ana mereka maling tapi malu. Bisa tutup rai barang. Di bawahnya ada candalan itu nyolong terbuka begal. Nah itu. Nah, makanya untuk mengimbangi Brahmana yang punya cakti, niki sing iso tok depan niki sapa? Wali. Lah makanya yang terkenal melakukan pengislaman di sini itu wali, karena wali itu secara kelembagaan spiritual itu sama dengan Brahmana. Iki duwe karomah, iki duwe cakti. Makanya yang terjadi adalah sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi, nah itulah makanya kita mengenal pengislaman itu sejarahnya oleh para wali. Dan wali-wali ini sampai kelas membentuk wilayah. Makanya wali sekene niku sakti waline niku. Nah orang menggugat apa tuh pengislaman kok ceritanya tentang kesaktian. Oh nggak ada wali Songo itu mengajarkan pertanian gitu. Ya wong Jawa niku ahli pertanian, wong panjenengan tanah bertani. Perdagangan jum kita udah sampai ke semenanjung Eropa, sampai di Jazirah Arab itu ini makan dodol kopi tekan kono karo wong Arab dodol meneh, akhirnya kopi ini terkenal kopi Arabica. Padahal aslinya itu kopi ini nalar nih. Makanya wali-wali ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yang enggak ada takutnya. Karena nggak ada takutnya, makanya punya keberanian berdakwah dengan cara apa? Melalui downloadan itu tadi. Jadi ono apa-apa ngono, butuh apa-apa ngono download. Jadi gambar Indonesia ini mau seperti apa? Ini sudah tergambar oleh para wali. Makanya wali-wali ini ya enak aja, senenge mawon wong wali. Ngerti-ngerti kaya kula ngono diarani kiai ngono. Padahal ono kebu ya Kiai Slamet, ono tombak Kiai Pleret. Men dadi Kiai Haji.
sholat sembahyang mushola langgar, kok nggak khawatir ketelesut. Tadi kan khawatir ketelesut, jadi la ilaha illallah ya tinggu tahlilan. Nah kalau yang sekarang karena yang melakukan pekerjaan itu bukan wali, makanya wedi, pada takut kalau sampai simbolnya hilang, nanti jangan-jangan aslinya hilang. Ini lah wong saiki la ilaha illallah kayak kegembira. Nah dulu ya enggak itu la ilaha illallah. Musola ya langgar, sholat sembahyang. Nah di titik inilah sejarah dimulai. Makanya nek ngomongin sejarah Islam di Indonesia ya wali ini. Nah kapan sejarah itu dimulai? Ya ketika ditanam. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum bil Injil kazar'in, ketika ditanam seperti tanaman. Makanya awak dulu menggunakan kalimat lir ilir tandure usu milir bahasa Arab. Nah itu nandur, ditandur, jadi ditanam betul. Ada tanaman yang sifatnya tanaman wajib, ono sing tanaman sunnah, tapi karena sing nanam itu para wali, gayane beda, kaya jubah, kelambi syar'i, ditanam ya diketok, ono ae wong ra iso ditandur, ketokane diarani syar'un, ndak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un dadi sarung, saruan berarti sarungan. Nanti orang kalau paham nek sarung itu dari sar'un nggak ribut, karena ini fleksibel. Nek pengen cingklang ya lintingan cing rotok dhuwur, nek pengen blotrok duno. Jadi dan itu butuh kejelian. Ler-ler tandure wusumiler tak ijo royo-royo tak sengguh kemantenannya. Itu hanya orang-orang yang bisa menyelami sistem kerjanya wali yang paham. Makanya orang-orang yang punya pemahaman kayak gitu tidak banyak, ya hanya penerusnya para wali. Oh iso sholat kok sembahyang, musola kok langgar, sama kok iso loh wong REK kok Hyundai, kok iso li mineral kok Aqua, wong jelas-jelas nasional kok Sanyo piye. Bahkan kok iso to bungkus iki kongguan kok isine rengginang. Lha sing iso paham itu memang butuh ilmu khusus. Lah saya ingin kan itu nggak paham, akhirnya muncul iki bid'ah, iki syirik, karena nggak paham. Nah santri sing terusane Wali Songo ya paham. Oh iki pancen tinggalane mbah, tinggalane ini. Nah ini berjalan terus putar sampai akhirnya para wali ini tidak hanya bekerja untuk menanam agama semata-mata, tapi tanaman itu butuh pengelolaan lahan, dan siapa yang akan mengelola? Nah itu loh, makanya yang mengelola juga dikelola, menungsone yo ditoto. Makanya ketika manusia ditata, konsep paling rumit di dalam Islam bisa diterapkan secara terbuka di Indonesia. Apa? Yuk konsep yang paling rumit itu ono. Jenenge apa? Tetap berbeda, tetap bineka, tetap tunggal ika, akan tetapi saling mengerti, saling memahami, saling bertanggung jawab. Itu kan tidak mudah. Meletakkan konsep hidup yang seperti itu tidak mudah, karena wali menemukan bangsa
yang memang dinamikanya paling banyak. Jadi kiai yang Indonesia ini, apa mereka jadi wali, kudu pintar tenang. Karena apa? Dinamikanya rumit Indonesia. Kiai Arab bahas tanaman halal haram, paling yang dibahas ini kurma, delimo, ya sebatasan itu. Tekan kiri kan kudu bahasannya lu oke, karena di sini ditemukan tanaman jenengane duren, kesemek, jamblang. Begini dipangan itu ya anak bekasnya yang lambing. Lagi lo kategori laumuhui, rihuhu, tokmuhui, dia beda detail karena barangnya akeh. Maka lo jadi kiai ini Indonesia ini luwe rumit. Dan yang ngomong bakas kewan paling untung, paling wedus, orang bakas garangan, tenggiling, undur-undur. Bakas demit karena kalau paling syaitan kalau jin malampe mulai lewe gumbet makanya ya ini kebakasannya karena dinamika yang dihadapi itu lebih banyak. Ini Arab mono bakas mek piro iki golekno kiase ngono banyak yang dibahas. Nah pembakasan yang semakin banyak ini seiring dengan barangnya juga banyak. Memang kiai-kiai di Indonesia ini hal-hal yang sifatnya sederhana itu sudah dibahas. Persoalan jenggot itu sudah dibahas. Soalnya ngomong Indonesia ini nonton jenggotan, ngomong bahas jenggot. Saat ini kan bakasan-bakasannya kan bakasan yang sunnah sing enteng tentang driji gini tahiyat kan enteng. Ini kan nggak sulit sih kan saya lagu driji. Tapi wali dulu itu sih dibahas itu nggak main-main tentang bagaimana Islam itu ketemu dengan budaya dan masyarakat yang berbeda, bentuk yang berbeda-beda. Yang diterapkan pertama apa? Bagaimana Islam menjaga kerukunan dalam perbedaan, tetap hidup bersama, berdampingan, saling tanggung jawab. Nah, makanya konsep para wali yang diterapkan mengambil konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Jadi akhirnya konsep ra'iyah itu diterapkan di Indonesia yang sekarang jadi rakyat. Itulah jejak wali. Orang mungkin nek orang wong Islam, orang wali kok iso ana konsep rakyat ra'iyah. Buktinya apa? Di negara yang tidak Islam tidak dikenal konsep ra'iyah itu orang rakyat. Bahkan di beberapa negara yang Islam sekalipun konsep itu nggak pernah dipakai. Saudi nggak pakai. Saudi kembali kepada kerajaan, kekuatan klan dan kekuatan suku. Jadi ya ayuhan nas di manusia ini perlu rampung di beberapa negara. Masih kulit hitam, kulit putih sih urung beres. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok urung rampung. Wedok mu nomor piro kon manak tok. Bar manak 35. Makanya perempuan Indonesia ini enak kan apa? Hak dan kewajibannya ini ditolong. Baja'alnakum suku bahwa qabaila, urus yang belum rampung. Sampai saya kami suku terbaik, kami bangsa terbaik. Ngono. Di sini sudah melampaui itu semua, bisa diterapkan konsep ra'iyah. Berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Akhirnya sing mau nek kulo apa? Sing mau nek kawula, iso pidato kulo.
sing mau abdi di Sunda abdi mah tidak tuh sing hamba sahaya iso muni saya. Ini karena konsep rakyat rakyat. Makanya nek dinoi hari ini ketika konsep rakyat sudah diberlakukan semenjak 1300 wis mendarah daging. Lu kok hari ini tiba-tiba ada orang yang kami turunan kami ini wis lah. Jadi yang membuat ini jadi rame itu sebenarnya tabrakan sama konsepnya Rasulullah. Lo mosok putune Nabi kok nabrak konsepnya Mbah Dewi kan ora mungkin. Cari kiai mak ora mungkin putune Nabi kok nabrak konsepnya Mbah Dewi. Ini konsepnya Nabi. Mangane wong Jawa itu sudah turun papat ya wis lah sekarang wong tok engko ya padha. Itu berlaku. Makanya Indonesia itu tidak menggunakan paham people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator, menindas yang lain. Makanya di negeri rakyat gak cocok diterapkan konsep khilafah dan ikhwanul muslimin. Gak bisa. Rakyat itu sudah enak kok, setara, sederajat, kok enak. Kok tiba-tiba PKI komunis, ya nggak bisa, karena komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, dia diktator proletariat, menindas. Nah makanya rakyat itu bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya dalam konsep rakyat ini Indonesia bisa jalan. Nah kalimat rakyat atau rakyat nggak mungkin keluar dari orang yang bukan Islam. Dan pilihan kenapa bukan asyidda walal kufar, bukan kafir, tapi rakyat ini adalah para wali. Nah makanya begitu rakyat ini diterapkan, makanya Indonesia kemudian dikenalkan konsep hidup berbeda tapi saling melengkapi. Itu dikenal dengan konsep musyarakah, yang akhirnya kita kenal dengan konsep masyarakat. Musyarakahnya itu jadi masyarakat. Hari ini wong cing kon masyarakat, beli masyarakat ini saling melengkapi. Makanya Cina yorik, Kristen yorik, bisa saling melengkapi. Semua berjalan sesuai dengan apa? Dengan keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum, tapi hidup bersamanya, saling mengisi, saling melengkapi. Ya kiai itu sholat, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu kiai nggak bisa mikir, karena yang mikir tutup aurat kain itu pabrik di dalam pabrik sing duwe Cina. Makanya kiai itu nggak pernah ribut hancurkan Cina, apa ini Cina, jadi Cina ini lu mau ucap kiai. Dan itu bisa berlaku di Indonesia. Makanya sih dikit-dikit hancurkan Cina. Itu orang Indonesia itu mungkin baru datang. Bahkan yang paling ekstrim itu dengan Yahudi. Yang lain hancurkan Yahudi. Indonesia mikir. Soalnya haji itu begitu naik ke pesawat, sehingga kalau saya ngurus pesawat itu yang Yahudi. Dan Yahudi ini mati kabeh, wangil. Makanya tahu, bukan kok kemudian hancurkan pun. Nah ini namanya musyarakah atau masyarakat. Nah yang suka ngamuan itu biasanya kiai freelance. Dan enak mana? Enggak. Makanya Gus Dur wudu kita
cuma nyuruh wudhu aja, yang ngurus air itu pipa sama sanyo, produk Mas Pion. Makanya orang iso anti industri kan, Kiai. Karena apa? Bikin masjid besi sama semennya diurus sama apa? Konsep musyarakah atau masyarakat itu berlaku di Indonesia untuk apa? Menopang kehidupan rakyat. Nah kalau pengen bikin kesepakatan, nah itu baru diterapkan konsep bertemu dalam wilayah, namanya apa? Namanya wasyawirhum fil amri, maka berlaku konsep musyawarah itu berlaku di Indonesia. Bahasanya menggunakan bahasa Quran, bukan rembukan ya, tapi musyawarah. Nah ketika musyawarah, jangan lupa kamu harus saling bertoleransi, memberikan ruang dalam perbedaan. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka di Indonesia ketika membentuk negara ada konsep namanya majelis tertinggi, namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ini konsep. Orang mungkin yang meletakkan kayak begini orang sekuler itu orang. Nah kalau mau ikut musyawarah, ya semuanya harus punya kemampuannya masing-masing untuk berada dalam ruang itu. Nah teritorinya rakyat, musyawarah diikat dalam satu teritori yang namanya wilayah. Wilayah inilah yang membuktikan bahwa yang bangun konsep ini adalah para wali, karena tempatnya rakyat, musyawarah disebut wilayah. Makanya pasti ini kerjaan wali. Nah wali ini sopo? Wali dudu sing wali-wali daya sing saiki, dudu sing Isra Mi'raj 70. Bukan, ini wali. Makanya kemudian kita mengenal konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menghasilkan titik epicentrum besar agama, suku, bangsa yang tidak terselesaikan di Arab. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sampai hari ini tegas selalu mengatakan NKRI harga mati itu santri, karena santri tegas mengatakan penerus wali songo. Maka payung bersamanya adalah Pancasila. Loh, ini kan paralel, bisa diuji. Pancasila tertinggi adalah Tuhan, ketuhanan. Jadi kita belum pernah merendahkan Tuhan. Zaman animisme, dinamisme Tuhan tertinggi, zaman Hindu Tuhan tertinggi, Buddha Tuhan tertinggi, Islam Tuhan tertinggi. Bentuk negara ketuhanan tetap paling tinggi. Setelah ketuhanan baru urusan kemanusiaan, karena di dunia ini semua urusan itu berhubungan sama manusia. Nggak ada di dunia ini yang nggak berhubungan sama manusia. Dan manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa persatuan. Nggak bisa. Sampai duduk di situ bersatu sama pabrik kursi, saya pidato bersatu sama pabrik son. Bahkan Rasulullah tegas, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sampai itu ditulis nih, bukaannya Fathul Wahab, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, sapa sing dikersakne dadi apik karo Allah, dikasih ngerti urusan
agama khairan di situ nakiro, maknanya khairan kamilan, kebaikan sempurna. Nah kebaikan sempurna itu bukan milik manusia, itu dari Gusti Allah. Manusia itu bareng yang lain. Makanya manusia itu kalau baik tidak pernah independen. Ngaji ini baik, gitu. Sopo sing ngarani khol ngaji ini tidak baik, baik tidak? Sing paling apik sopo? Ya pasti kiai ini. Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Sekeliling kok. Cinta ini sampai tekor, mau apik. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Sebab saya terlihat baik di sini sebab diundang. Mana ora diundang, ora ketok apik ning ngene. Lah sing ngundang sapa? Ya keluargamu. Dan itu apik saya apa sing ngundang? Ya tidak bisa, nih aku rata kok sing ngundang ya enggak. Wah ini kan komplek. Nah ini disampaikan ikut-ikutan sing baik, cek kami dia enggak mau datang. Kalau nggak datang ini bukan pengajian, lah kok cek son. Lu baik itu nggak pernah berdiri sendiri, makanya manusia butuh persatuan. Nah persatuan itu butuh penghargaan, kesetaraan, bahwa manusia punya derajat yang sama, makanya persatuan hanya bisa tegak kalau mengikuti konsep Rasul tentang ra'iyah utawa kerakyatan. Kalian boleh berbeda apa saja, tapi kita hargai saling bertanggung jawab. Makanya kerakyatan inilah yang menopang persatuan. Tapi menghargai perbedaan itu juga nggak mudah, apalagi perbedaan agama. Kita merasa kami yang paling baik, ya tidak iso. Orang berbeda-beda itu memang takdiri pangeran. Hanya hati yang jernih, yang penuh dengan pancaran ketuhanan, yang bisa menghargai perbedaan. Hati yang seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ini kan konsep baku yang luar biasa rumit, yang tidak semua bangsa bisa menyelesaikan itu. Itu pun butuh kebijaksanaan, nggak bisa cuma bijak sini. Seandainya calon gubernur Jawa Barat aslinya Cirebon, nggak boleh cuma bijak sini Cirebon kok, harus bijak sama Ciamis, harus bijak sama Garut dan yang lain. Itu namanya bijaksana. Itu pun butuh permusyawaratan, butuh perwakilan. Betapa hikmah ini beratnya luar biasa. Dan itu baru tercipta keadilan. Ini kan paralel sebenarnya. Dari mulai kalimat ro'i yang diterapkan sampai terstruktur menjadi negara, sampai punya landasan namanya Pancasila, teritorinya disebut wilayah, makamnya wali juga ada. Makanya ini pasti dikerjakan oleh para wali. Nah siapa wali yang mengerjakan? Wali Makanya kalau tiba-tiba sekarang ada sejarah yang mau digeser, beberapa sejarah dan peristiwa nasional harus dirubah aktornya, ya kalau nggak bisa, ya sejarah kuburannya juga harus dirubah. Masa orang menungsani kuburannya orang ini. Itu makanya kalau hari ini tiba-tiba ada pergeseran kuburan, makam, itu ya lumrah. Karena apa? Sejarah itu ada orangnya. Nah, cuma orang yang hidup dalam sejarah itu adalah orang yang mendapatkan gelar sabilillah. Nah, sabilillah itu kalau mati nggak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup walakin la yash'urun. Nah, ini makanya hati-hati. Walaupun nggak kelihatan orang-orang ini masih hidup lah. Wis urip apa salini makame yo ngamuk. Orang-orang ini masih hidup. Oh coba ganti makame. Nah ini loh, makanya pusat pas ngamuan itu ya karena orang ini saya urip kok ganti makame.
ada tradisi yang memang hobi gitu loh. Makam-makam diganti itu ono. Padahal orang yang meninggal ini gitu kan disebut sabilillah, ini mendapatkan hak dari siapa? Hak dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi dia mendapatkan hak paralel karena sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman iki sapa? Nek saiki sapa? Iki sapa? Ini kan kudu paralel. Nabi Muhammad ketika menempati Mekah harus paralel. Orang nabi belakangan utusannya Allah ini semua adalah turunan dari Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Salim. Lah begitu Nabi Muhammad yang Ka'bah, ya orang-orang yang masih kenal sejarah Nabi nanya, ya Muhammad, kamu di Mekah kok duwe bahwa kamu keturunan Ibrahim itu buktinya apa? Kok kamu bukan orang Palestina? Nah, sejarah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Sementara Nabi Muhammad itu di Mekah. Kok iso ngaku penerusnya Ibrahim? Sejarahmu mana? Peninggalan Ibrahim itu mana yang ada di Makkah? Maka ditunjukkanlah sejarah Ibrahim di Makkah, mulai makom Ibrahim. Ketika berdoa apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya bener, nek kamu keturunan Ibrahim karena memang Nabi Ibrahim pernah ada di Makkah. Lo Hajar di mana? Lo Hajar ada di Sofa Marwah. Tinggalannya dan Nabi Ismail tinggalannya mana? Hijir Ismail. Kalau Nabi Ismail mau dipotong itu di mana? Oh, di Jamaratul Aqabah. Jadi sejarah yang ditinggalkan untuk dianggap sebagai bagian dari masa depan oleh orang-orang masa depan harus ada cerita masa lalunya. Dan di situ Nabi Muhammad sah menempati Makkah sebagai penerus Nabi Ibrahim. Maka sampai hari ini kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim, klaim sejarah harus ada peninggalannya. Ini kan fakta Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Makanya pantas kalau ada orang belakang yang datang pengen klaim sejarah di sebuah negara, harus membuktikan bahwa dia punya masa lalu di negara itu. Nek duwe kan ngono, dan nek lan duwe gawe ini ngono kok. Lu kan itu. Jadi kene duwe ora apa-apa, buktikan kamu punya. Dan nek orang duwe gawe. Lah begitu gawe konangan karo Kiai Imat konangan kan. Ustaz, pas ngono tak urusan. Jadi kan Nabi Muhammad itu menempati Makkah. Sementara Nabi Muhammad penerus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu makamnya itu ada di Filistin. Kalau misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi Bani Israel itu mengatakan aku penerusnya, ya enak memang benar-benar Nabi apa situsnya ada di situ. Ini memang Mekah. Setelah Nabi Ismail itu fatroh, tidak ada orang mengenal Nabi, baru muncul Nabi lagi itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika lahir di Mekah, wakafa billahi syahidan amat sendiri. Lo kok iso kene ngaku Nabi Ibrahim itu gimana terusannya? Allah ajarkan, Allah jelaskan. Mulai dari inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibab kata mubarakah
sampai kemudian Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu barangnya ono, barangnya ada. Makanya ketika Abroha mau mengklaim masa lalu, ya dia nggak punya Ka'bah, makanya dia bangun Ka'bah. Orang dua yang gawe baru itu asal rakunangan loh. Abroha itu pengen punya sejarah masa lalu di Yaman, dia nggak punya. Jadi wong itu tetap neng Mekah, kalau nggak ke Filistin, akhirnya biar dia punya gawe, tapi konangan. Nah sekarang ini juga sama, makanya nggak ada masalah. Kalau Anda pengen punya klaim sejarah di sebuah tempat, ya gawe fakta sejarah. Gus Abbas misalnya, saya juga keturunan Gajah Mada. Tidak apa-apa, kok cium, kok Gajah Mada, ya terserah, bikin aja petilasan Gajah Mada di pojokan Buntet, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan ya ini kan semua orang boleh. Apalagi terkait Rasulullah. Lu ngono. Turki sing duwe rambute ora wani ngaku keturunane Nabi itu kan punya dia. Loh, ini semua sama. Imam Bukhari itu bukan orang Mekah. Kan itu. Hanya memang Imam Bukhari itu ciriannya sering di Madinah karena diberikan tanah oleh ibunya di sekitar makam Rasulullah. Makanya ada Masjid Bukhari di sana itu. Tapi begitu Imam Bukhari itu kan sudah sekian tahun, kok tiba-tiba Imam Bukhari itu mengatakan amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami itu umur berapa kok amarona disuruh Rasulullah? Oh enggak kok, gitu. Dan an ini diuji semua. Kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Nabi menjalankan. Kamu umur berapa, kamu orang mana kok bersama Nabi? Begitu. Nah ini ada, makanya Kiai mati ngurusin loh kok. Aneh masih hilang. Tuh. Ini cuma gitu tuh sebenarnya. Nah ketika sama Kiai anehnya hilang, ya kalau menurut Kiai itu hilang. Nah kalau sampean memang yakin ada, ya bawa itu loh Kiai ada. Kata Kiai oh itu palsu. Gimana sudah? Nah, jadi ini masih ya makanya saya kemarin cerita sama Kiai Iman. Imam Bukhari itu juga dibully sama orang, bahkan di penjara. Gara-gara apa? Membatalkan terong. Terong itu kan raja obat, jadi bakul terong itu kemana-mana tokonya itu tulisannya Badinjan Rok Sudawa gitu. Terong raja obat. Lalu isu sama Imam Bukhari, ini terong raja obat itu hadisnya palsu. Ya pengusaha terong marah semua. Sampai Imam Bukhari di penjara gara-gara membatalkan nasab terong. Jadi makanya Nabi Muhammad itu berapa kali disaksikan kenabiannya, itu dibuktikan. Nah ini makanya saya ada yang bikin artefak ketahuan sama Gus Abbas, yang bikin narasi ketahuan sama Kiai apa lagi alhamdulillah tambah kacau lagi agama baru di rumah. Ya itu resiko. Karena apa? Islam itu dari Arab. Nah, semua negara waktu itu sudah punya budaya, sudah punya peradaban, makanya ilmunya sebenarnya dari dulu sudah ada. Ketika Islam datang ke sebuah wilayah dan wilayah itu peradabannya cocok, masuk menjadi peradaban bagian dari peradaban Islam, budayanya masuk menjadi budaya Islam. Nah itu namanya apa? Dulu kalau sekolah itu dulu sudah dipelajari, itu namanya asimilasi, inkulturasi. Nah yang nggak cocok ada namanya sinkretik.
Jadi budaya sebuah bangsa atau negara yang gak cocok ketika ketemu Islam dipaksakan masuk, itu namanya sinkretik. Makanya ada istilah sinkretisme di dalam Islam. Itu ilmu lama sebenarnya. Nah itu. Nah makanya ada juga yang lebih ekstrim lagi. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok dibuang. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sirotol mustaqim itu ada, sirotol ladina. Nah al-ladina itu isinya kan banyak. Bahwa Madinah sirotol mustaqim, sirotol anbiya wal mursalin, sirotol ulama wa syuhada wa banyak. Nah itu kalau cocok dibiarkan, tapi kalau nggak cocok dihilangkan. Jadi al-ladina itu mengalami pasang surut dari dulu. Makanya yang suka merusak al-ladina itu maghdub. Nah yang suka merusak al-ladina kalau nggak cocok dibuang itu siapa? Yahudi. Makanya maghdub itu kalau kita ngaji tafsir maknanya Yahudi. Jadi kalau bahasa pas nuduh Yahudi apa ya? Ya nggak salah. Tapi nggak ada yang suka merusak al-ladina, cocok dipakai, nggak cocok dibuang. Nah itu kan normal dalam tradisi ilmiah. Nah, jangan ini nggak ilmiah loh, ya, jangan gitu. Newton itu juga nggak ilmiah, cuma dulu apel satu hitung dari menghasilkan teori gravitasi. Pertanyaan itu nggak ada yang nggak ilmiah, semua pertanyaan itu ilmiah. Nah itulah. Nah kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Itu kan sekarang ini karena ada mesin pertanyaan sekarang. Kalau dulu orang baik nanya ke kiai, orang pertanyaan jelek nanya orang jelek. Sekarang itu ada mesin yang bisa ditanya baik dan buruk dijawab semua. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan kalau ditanya jawab. Namanya Google. Ini semua ini bahkan nggak ada apa-apa aja nanya kok sekarang itu nggak bahaya tak? Itu artinya ini era yang nggak bisa dibendung. Karena apa? Google itu bisa ditanya apa saja. Kursusan hilang ya gara-gara Google. Dulu ada kursusan, sekarang hilang Google. Itu sekarang sudah dunia disatukan oleh satu sistem. Nah fenomena inilah yang menyebabkan semua bisa ditanya. Dari tanya perjudian ya ada dijawab, tanya sembahyang ya dijawab, rukun Islam ya dijawab, apa aja dijawab. Itu namanya mesin. Nah ini fenomena ini menyebabkan terjadi pertanyaan. Makanya yang ada di dalam agama Nasrani ya penuh pertanyaan, yang ada dalam tradisi agama lain Islam Hindu semua menghadapi pertanyaan. Klaim-klaim besar sebanyak sekali yang terbongkar. Nggak cuma di Islam, semua sama. Yang kebetulan ini memang agak berat itu aja kalau di sini. Karena yang ditanya itu adalah sesuatu yang selama ini dianggap sakral. Jadi konsep-konsep itu dari awal ada. Makanya kiai-kiai bikin khol itu sesungguhnya apa? Satu menandai sejarah, yang kedua menandai apa? Kurun waktu. Jadi kurun waktunya 20 tahun Kiai Fuad. Oh, itu berarti meninggalnya tahun 2004. Dan itu ini 20 tahun. Oh iya, nek 20 tahun berarti kira-kira meninggalnya ini waktu itu Gus Abbas masih usia remaja, masih SMA. Nek usia tahun 94 meninggal usia SMA, berarti Gus Abbas itu masih generasi pertama. Nanti generasi keduanya ya kira-kira sekarang kalau punya cucu, artinya 20 tahun itu sudah menghasilkan 2 generasi. Oh lah kalau 40 tahun selisihnya mungkin sudah menghasilkan 4 generasi. Lah akhirnya ditanya, lah ini 1500 kok baru 32, ini kemana yang hilang? Kan bisa diukur gitu kan. Itu
makanya ini menandai yang kayak gini. Lah ini diukur itu biar gak hilang. Nah kayak pertanyaan kayak gini, lumrah nek iso jawab, nek gak iso menung. Jadi kalau kata Gus Faris saya perlu apalagi Gus Faris pertanyaannya, karena ilmunya itu ilmu sajarah. Sajarah itu pohon, orang kita menyebut sejarah. Jadi lutfahnya mestinya ini, pohonnya ini, daunnya ini, buahnya ini. Lah kalau katanya pohonnya ini, daunnya ini, kok buahnya beda, jangan-jangan setek. Rendah, karena saya ini sebenarnya di depan saya ada Kiai Iman sama Kiai Arif, Kiai Gus apa dulu. Ini kan sebenarnya yang sekarang pondok ini kan memang lagi trending gitu dalam urusan nasab kan gitu. Nanti kalau yang terkait Rasulullah verifikasi berikutnya mungkin juga akan ada, betul nggak rambutnya itu rambut Rasul, betul nggak terompah yang dicium Buya Yahya itu tumpahnya Rasul, kan pasti orang tidak akan diteliti nanti. Lu kan pasti diteliti. Kerisnya Kenaro aja diteliti kok. Karbonnya tahun berapa? Ini besok ini zaman penelitian. Karena apa? Nanti dunia ini akan ada manusia yang pelan-pelan akan membuka tabir seluruh dunia. Karena nanti ada manusia yang bisa membuka selimut langit satu sampai langit-langit berikutnya. Itu ada. Karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini dipikir semua sama ulul albab ini. Ini nanti keluar orang ini sampai seluruh pengetahuan langit, bumi dan macam-macamnya ini masuk ensiklopedia Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang ini nanti akan muncul. Jadi jangan dikira ilmu pengetahuan yang terbuka hari ini sudah cukup maju, belum. Ini ensiklopedia pengetahuan yang dibuka oleh ulul albab nanti ini lebih gendeng lagi. Sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia ya Allah. Nah ini kan masih banyak yang belum diketahui. Itu urusan bumi satu ini aja belum, itu samawat. Beberapa langit ini akan kebuka sama namanya ulul albab. Yang nggak kebuka itu tentang dirinya sendiri. Si ulul albab nggak bisa membuka dirinya. Namanya ruh. Karena yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu generat ini muncul. Ini medeni wong ulul albab ini. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Orang ini betul nanti kalau ini muncul. Ini aja, ini 20 tahun lewat ini aja jin pensiun bisa. Pengetahuan yang terbuka dalam 20 ini jin pensiun. Bahkan mungkin malaikat penunggu jalannya bayi itu ada yang kecelik kok. Ditunggu di pintu bawah, keluarnya dari pintu atas, sisar. Jadi orang lewat gunung. Makanya ada nanti anak-anak nggak bisa disandet, itu nggak bisa. Karena apa? Randi weton, angkatan, kan diangkat lagi randi weton. Jadi saya ini jen yang dulunya menyampaikan ilmu pelet itu pensiun. So nama tekan dia ciku jalan gue pensiun sekarang, kalah sama Avanza. Ini kan sudah banyak pensiun. Yang nungguin hujan kapan turun, naik pesawat, turunkan kok. Dan itu manusia. Nah kalau urusan manusia, udah ada jin juga, ampun kalau urusan manusia. Malaikat ini juga ampun kalau ada urusan manusia.
Nah, itu. Nah, ini ada, makanya 20 tahun ini baru puluh tok. Industri-industri besar habis karena 20 tahun ini. Nah, siswa tidak bisa ulul albab. Jadi nek dibuka nasab ini baru prolog. Ya imat itu baru mukadimah. Belum ama batu belum. Lagi pembukaan. Nanti pasti akan diteliti. Yang sendal, yang jubah, yang pasti diteliti. Dan kalau betul persesuaiannya, itu pasti akan ketemu. Makanya sekarang manusia juga bisa diteliti, DNA diteliti, ketemu. Karena ilmu kedokteran juga akan bergerak terus. Jadi jangan anti dengan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas itu sholat, iya yang kita bahas itu sholat, tapi tutup auratnya ini perkembangannya nggak umum, banter. Kita mulai dari jubah sampai sarung sampai melek, ini nggak berhenti nih bukannya. Haji itu ya dari dulu begitu, tapi perkembangan hotelnya, perkembangan vaksinnya, perkembangan pesawatnya, cepatnya nggak umum, dan itu menghasilkan semesta. Makanya pelajaran dasar itu pelajaran makan, Allahumma barik lana, itu penghargaan bahwa ada peristiwa yang bergerak di luar piring yang kita makan. Siapa yang nanam, siapa yang bikin selek, siapa yang bikin pupuk industri gede sampai bikin bumbu itu gede. Nah, ini kan pelajaran dasar. Nah, Islam itu harus ingat bahwa nanti akan ada ensiklopedia pengetahuan yang dibuka oleh ulul albab. Makanya kalau sekarang kiamat sudah dekat, dunia masih belum terbuka semua kok. Ulul albab kerjanya belum selesai. Nanti kalau ulul albab selesai baru kiamat. Nah, ensiklopedia terbesar itu di Indonesia. Makanya kiamat atau enggak tergantung ensiklopedia Indonesia. Kalau ensiklopedia Indonesia selesai ya baru kiamat. Jadi dunia saya sini ini kunangan nanti. Ini kan yang belum ketahuan yang banyak. Buah di depan kita itu aja, bunga itu fungsinya apa? Selain dipandang itu apa? Kita kalah sama tawon tahu madunya di mana, dicampur dengan madu apa? Dia tahu. Jadi ini 20 tahunnya ada perkembangan dari data, perkembangan dari pengetahuan yang cepatnya luar biasa. Kalau sekarang baru dipersoalkan urusan nasab apa ini nanti juga mungkin nasabnya per orang juga ditanya. Yang mengaku orang penting, tapi yang nggak penting ya enggak dibaca. Makanya saya nggak pernah ngaku turunannya orang penting, biar nggak dicek. Saya turunan Siliwangi, lahirnya dicek kan orang Jawa Barat itu bener nggak itu. Makanya saya turun sama semono kayak orang kayak aku manusia ada cek kan nggak sih, dan nanti dicek kan repot. Itu makanya humus lah kita ini ada belum lapet aja kalau ngaku turunan lapet yang bagus minta harga mahal yang dicek. Nah, ini kemahalan harganya soalnya. Ada yang seharga dengan 70 ulama yang dicek larang. Ada murah-murah ya apa-apa. Iya kan? Oh, bisa masukin surga orang, ayo ini orang sing ngapal 7 juta hadis itu hadis itu bukti nggak nyampe itu. Apalagi cuma ketemu sita, itu bukti itu nggak nyampe 7 juta. Kalau itu orang sing ngapal 7 juta hadis itu hebat ini berarti. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik belajar ke sana, hafalannya lebih banyak. Lihat apa? Lihat. Yang susah itu kan Isra Mi'raj 70 kali. Peringatannya sekali sehari suruh harus tidak ngomong-ngomong. Karena peringatan sehari 70 kali, masak telopi capek tahu. Ganti kiai itu tumpul sedino. Ya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Pengakuan. Tapi kan kalau itu dipaksakan menjadi pengetahuan umum kan harus diuji metodologinya. Begitu aja. Nah, itu makanya kita ini mulai ngekholi
hal-hal kayak gitu. Karena kalau cerita tentang sejarah pasti harus ada sesuatu yang menjadi landasan, tempatnya di mana, waktunya kapan, terus tinggalannya apa. Dan semua sebenarnya ya berawal dari tradisi mulai cek ulang semua. Alhamdulillah kita melewati hidup dalam fase seperti ini. Ini wong bejo ya. Jadi kita ini beruntunglah hidup di tahun yang seperti ini. Nenek moyang kita tahunya cuma radio. Kita tahu sampai radio hilang. Kakek kita cuma tahu surat cinta. Nggak tahu kalau cinta itu bisa gede. Itu nggak tahu. Nah, iya kan? Kakek-kakek kita ini tahunya cuma ngomong, magang. Kita tahu nggak perlu rame-rame dia. Supaya makan kamu ini. Kakek-kakek kita tahu anak-anak disuruh pasti berjalan karena sopan. Ya nak beli rokok jalan itu sopan. Sekarang nak beli rokok ya gak jalan. Kamu disuruh gak jalan. COD bang. Komplek. Ini kita. Dulu berdebat tentang bagaimana mushaf ini, apakah mushaf roh, apakah kaset itu perlu wudhu. Sekarang semua handphone bisa bunyi Al-Quran. Nah ini makanya ada pondok yang sudah tidak memaksa hafalan. Karena apa? Karena PDF dan alat teknologi sudah memungkinkan orang untuk melihat sesuatu. Jadi apa perlu ngapal mau suwi-suwi mau bisa delok ini. Kelemahan ini cuma satu, listriknya mati. Tapi alhamdulillah saya bisa ikut dari tabarukan kholnya Ilfan. Ini ya saya doakan semoga dunianya ini kuat. Itu sabas ini tak kuat ya. Soalnya itu jatuh itu jadi mau yang heran itu kok suaranya nggak habis. Bukan. Saya itu kalau bayangin gitu sehari 2 tempat entek suaranya. Seminggu selalu mau pidato. Terus apa itu shortcutnya beda. Oh bang, ya ini mati itu ya. Terus Paris, tapi terus Paris itu masih lumayan, masih enak kalau didengar itu karena masih ada siirannya. Kalau Kusat Plus kan nggak ada sih. Saya khawatir kalau keluar pentingnya. Dan Musafah itu sakti. Saya pernah itu delik di dalam masjid, tapi nggak ada orang tahu. Saya dicari, hidup perlu sampai aku delik di masjid, buntet. Padahal tidak ada orang tahu. Oh berarti radarnya masih hidup. Atau roncak. Nah itulah makanya hati-hati. Amin. Aja menengok ganti apa? Bongkar makam. Kita turun cang ini kuat. Nah, inilah. Ini generasi hebat. Alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa mendapatkan kolonnya ya pada Jem, semoga kita mendapatkan barokah dan kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau bersama keluarga besar Pondok Butet demi agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat,